Meski berbatasan langsung dengan Indonesia, tapi aku yakin masih banyak nih di antara kita yang belum mengenal Brunei Darussalam. Mungkin kamu taunya cuma sekedar negara kaya, sumber minyak terbesar, dan tentunya rajanya yang benar-benar sultan. Nyatanya masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang Brunei Darussalam, termasuk sisi gelapnya. Jadi nonton video ini sampai habis biar kamu tahu seperti apa wajah suram negara tetangga kita ini. Hidup bergelimang harta, tapi hati selalu merasa sepi. Kira-kira seperti itulah gambaran orang-orang yang tinggal di Brunei Darussalam. Negara yang terletak di barat laut, pantai utara Kalimantan ini jumlah penduduknya sangat sedikit. Negara yang dijuluki petrodolar ini memiliki total luas 5.765 km persegi dengan luas daratan 5.270 km persegi. Sementara total populasinya cuma sekitar 454.000 jiwa lebih berdasarkan laporan laman worlddoombeaters.info. Angka kepadatan penduduk Brunei Darussalam pun berada di urutan kedua terbawah di Asia Tenggara. Menurut catatan situs goodstats.id, Brunei Darussalam ada di posisi ke-9 dengan angka kepadatan penduduk sebesar 84,5. Laos menjadi negara ASEAN dengan tingkat kepadatan penduduk terendah. Terdapat 32,2 penduduk Laos yang menempati setiap kilometer persegi tanahnya, menjadikan Laos sebagai peringkat ke-10 tingkat kepadatan penduduk negara ASEAN. Seorang netizen di TikTok dengan nama akun @terlahirnomaden pernah mengunggah video tentang kondisi betapa sepinya negeri Melayu ini. Di awal video, dia menyatakan sangat kaget melihat Brunei sangat sepi. Bahkan dibilang seperti negara zombie. Kemudian slide video berganti ke suasana ibu kota Bandar Seri Begawan pada hari Minggu. Meskipun akhir pekan dan orang-orang sudah berkumpul di alun-alun kota, ternyata tetap aja Brunei Darussalam ini terlihat sepi. Orang ini juga menambahkan kalau Brunei Darussalam akan tampak lebih kosong lagi pada hari Jumat. Sebab hari itu ditetapkan sebagai hari libur nasional dan semua orang berhenti dari segala macam aktivitasnya. Ternyata ada alasan tertentu kenapa hari Jumat ditetapkan sebagai hari libur di Brunei Darussalam. Hal ini tentu ada kaitannya dengan nilai-nilai keislaman yang dijunjung tinggi di Brunei. Negara ini memang menetapkan hukum syariah, dan hari Jumat ditetapkan sebagai hari libur agar para warganya bisa menunaikan ibadah sholat Jumat dengan tenang. Namun sisi gelapnya adalah hukum syariah membuat negara ini sangat konservatif. Ya, bisa dibilang Brunei ini sangat mirip dengan Aceh. Mendengar kata syariah, kamu mungkin langsung menilai bahwa Brunei merupakan negara yang menerapkan hukum Islam dengan begitu ketat. Yap, kamu 100% benar. Memang begitulah kenyataan di sana. Melansir laman berita bbc.com, syariah Islam diberlakukan di Brunei dalam 3 tahapan. Tahap pertama mencakup hukuman penjara atau denda untuk pelanggaran-pelanggaran seperti tidak menunaikan sholat Jumat dan hamil di luar nikah. Kemudian, fase kedua meliputi hukum lebih berat termasuk hukum potong tangan dan pencambukan. Dan tahap ketiga dilaksanakan dengan hukuman yang lebih berat lagi, antara lain hukuman mati dengan cara rajam untuk tindak pidana berupa sodomi dan perzinahan. Brunei Darussalam menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan hukum syariah pada tahun 2014 lalu. Namun yang diterapkan baru tahap pertama. Brunei belum menerapkan 2 tahapan lainnya setelah mendapat banyak kecaman internasional. Termasuk aksi yang dilakukan oleh aktor Inggris Stephen Fry yang menyerukan para pengikutnya untuk memboikot hotel Beverly Hills di Amerika Serikat yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Brunei. Penetapan hukum syariah juga membuat Brunei Darussalam ini dicap sebagai negara yang membosankan. Hiburan terbatas, nggak ada banyak tempat seperti klub malam, nggak ada sama sekali. Lalu nggak ada bar yang menyediakan minuman alkohol dan orang-orangnya yang konservatif. Sebagian besar orang mengakhiri aktivitas saat memasuki waktu maghrib atau pukul 6 sore. Supermarket, pusat perbelanjaan, hingga transportasi umum juga udah tutup pada waktu itu. Hanya beberapa restoran milik swasta yang buka hingga larut malam. Dan juga orang-orang masih bisa menggunakan taksi untuk bepergian, tapi jumlahnya terbatas dan sangat sulit ditemukan. Orang-orang yang datang dari kota-kota besar di luar Brunei tentu bakal bosan dengan kehidupan yang tidak menantang seperti ini. Ditambah lagi dengan hukum syariah, otomatis kamu nggak bisa berpakaian dengan bebas.
Semua orang wajib menggunakan pakaian yang menutup aurat, bahkan yang bukan muslim sekalipun. Melanggar sedikit, siap-siap deh kena hukum rajam alias hukum cambuk. Masih kurang terasa membosankan? Di negara kecil seperti Brunei, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang sama setiap harinya. Hampir semua orang saling mengenal. Negara ini dapat dikelilingi hanya dalam waktu 2 jam. Jadi, meski nggak pernah ke sana, kita bisa membayangkan pilihan aktivitas di Brunei itu sangat terbatas. Tapi kalau kamu mau cari ketenangan dan dari hiruk pikuk sih ke sana oke lah ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa orang-orang Brunei terlihat baik-baik aja? Di Indonesia, semua orang menyalahkan presiden atas ketidakberuntungan dalam hidupnya. Di Brunei berbeda nih. Semua orang menyukai rajanya sekaligus Perdana Menteri mereka, the one and only Sultan Hasan al-Bolkiah. Salah satu raja terkaya di dunia ini adalah penguasa di Brunei Darussalam. Dia tidak cuma menjabat sebagai Perdana Menteri, tapi nih merangkap sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, serta Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Brunei. Sultan Bolkiah juga mengontrol media di Brunei dan segala beritanya adalah pesanan dari istana. Jurnalis nih bekerja dengan cara nunggu pihak istana nelpon mereka untuk membuatkan berita. Harta, tahta, dan wanita, semuanya Sultan Bolkiah punya. Sultan menikah dengan sepupu pertamanya yang bernama Putri Saleha Muhammad Alam. Kemudian ia sempat punya istri kedua bernama Mariam Abdul Aziz yang merupakan seorang pramugari Royal Brunei Airlines. Tapi dia menceraikan istri keduanya di tahun 2003 dan mencopotnya dari semua status kerajaan. 2 tahun kemudian, Sultan pun menikah lagi dengan seorang pembawa acara TV bernama Azrinas Majar Hakim yang 33 tahun lebih muda dari dirinya. Pada tahun 2010, Sultan pun menceraikan pembawa acara TV tersebut dan bahkan mencabut tunjangan bulanannya. Wah, seperti kata orang-orang, Sultan mah bebas. Intinya, Sultan Hasan al-Bolkiah adalah pemilik kekuasaan absolut di Brunei. Dan tentunya ia juga turut menguasai semua perusahaan milik negara. Dan dari sinilah asal-usul kekayaan si Sultan yang sangat melimpah itu, yakni dari cadangan minyak dan gas alam yang sangat melimpah di Brunei. Lantas, kenapa Brunei Darussalam tidak menjadi negara maju? Padahal mereka ini kan negara yang kaya raya ya. Alasannya ya karena sultannya nggak mau. Menurut Sultan Bolkiah, negara nggak perlu maju, yang penting warganya kaya dan makmur. Tapi kalau dipikir-pikir, negara dan semua yang ada di dalamnya kan milik sultan. Jadi warga negaranya cuma numpang hidup dan mempunyai hak yang sangat terbatas terhadap kekayaan Brunei, ya nggak sih? Hidup di tempat yang begitu ketat menjalankan hukum syariah dan diberangusnya kebebasan berpendapat memang tidak untuk semua orang. Tapi kalau memang kamu sudah muak dengan segala kemiskinan dan kekacauan yang semakin hari semakin parah di Indonesia, bisa jadi pindah ke Brunei adalah pilihan yang terbaik, tapi tetap ada konsekuensi. Sisi gelap Brunei Darussalam yang terakhir nih datang dari salah satu anggota keluarga kerajaan. Dia adalah adik kandung Sultan Hasan al-Bolkiah yang bernama Pangeran Jeffrey Bolkiah. Sosok yang satu ini memang terkenal dengan segala macam kontroversinya. Sang pangeran yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada tahun 1986 terjerat dalam tuduhan penggelapan uang dan perilaku asusila yang mencoreng reputasinya. Pada tahun 2000, ia harus menghadapi proses hukum yang akhirnya menetapkan bahwa Pangeran Jeffrey Bolkiah wajib menyerahkan kekayaan dan aset berlimpah yang dimilikinya. Aset sitaan ini kemudian dilelang pada tahun 2001 dan sejak saat itu kehadirannya jarang terlihat di Brunei. Sebelum skandal korupsi ini mencuat, Pangeran Jeffrey dikenal sebagai sosok yang hidup dalam kemewahan yang berlebihan. Gaya hidupnya yang sangat hedon, bahkan ia disebut-sebut menghabiskan 50 juta dolar per bulan. Selain itu, Pangeran Jeffrey juga dikenal dengan hobinya bermain wanita. Ia dituding membayar banyak perempuan muda untuk menghabiskan waktu bersama dengan bayaran hingga ribuan dolar per minggu.